Baik, kita akan mulaikan saja ibadah kita sore hari ini. Sementara menunggu jemaat yang lain hadir. Sengaja tadi saya awali dengan menayangkan berita dari India. Saya lihat tanggalnya kurang lebih 3 hari yang lalu itu video dibuat. Menggambarkan satu keputusasaan dari praktisi kesehatan di sana, di mana dikatakan fasilitas kesehatan negara sudah kolaps, kekurangan tempat tidur, kekurangan tempat di ICU, kekurangan oksigen, kekurangan obat, dan sebagainya dan sebagainya. Dan saya baca tuh angka kematian per hari hampir mencapai 4.000 orang per hari. Dan semua negara tetangga di sekeliling sudah menutup diri, tidak boleh ada keluar masuk ke India. Memang sih bantuan dari banyak negara masuk, tapi pada intinya manusia kebingungan. Terlepas dari segala usaha yang bisa dilakukan, kita lihat tempat kremasi atau pembakaran jenazah sudah kewalahan. Dikatakan ada yang 24 jam bekerja membakar jenazah-jenazah korban COVID ini sampai mereka nggak ada semangat ya. Mereka tadi diwawancara mengatakan bahwa mungkin besok lusa giliran saya yang dibakar di sini. Jadi entah bagaimana kita menyikapi video tadi ya. Mungkin kita masih merasa nyaman karena itu belum terjadi dekat-dekat kita, masih jauh di India sana. Walaupun kita dengar hari ini di Jepang kasus COVID sehingga lockdown diperpanjang, lalu Malaysia, tapi kita masih merasa tenang jauh. Jadi kalau tadi saya siang berangkat ke sini untuk bersih-bersih, ramai sekali, begitu banyak orang dan nggak sedikit yang mengabaikan protokol kesehatan. Itu dari sisi lahiriah. Tapi dari sisi rohani bagaimana melihat kondisi seperti ini? Ada orang Kristen yang walaupun kita tayangkan video tadi berulang-ulang gak tersentuh ya hatinya. Mungkin pikirnya, alah masih jauh di India. Tapi apa sih maksud Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa seperti ini terjadi? India sedang kelam kabut. Ya. Jadi kalau per hari sudah ribuan orang tewas, meninggal karena COVID, kita tidak bisa membayangkan katakanlah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan tsunami corona ini terjadi di sana. Dan aneh jika ada orang percaya masih melakukan kehidupan kekristenannya santai-santai saja, tidak peduli akan apapun. Diajak untuk belajar firman masih tidak mau peduli, asik dengan kehidupannya di dunia ini, dengan kesenangannya, dengan kesusahannya. Saya pernah katakan bahwa harga mahal Allah memberikan teguran, memberikan pesan yang sangat keras lewat peristiwa pandemi COVID ini, ya, mencakup seluruh dunia dan sudah memakan jiwa ribuan orang ya. Jika kita tidak bisa menangkap pesan Tuhan ketika peristiwa seperti ini dimaksudkan untuk membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, mulai mengoreksi, mengintrospeksi perjalanan kehidupan kekristenan kita, akan sangat sayang dengan harga mahal pesan yang Tuhan turunkan ini. Banyak orang Kristen masih belum juga mau bertobat ya, dan kita akan mulaikan ibadah kita dengan satu kesadaran bahwa kita rindu terus mendekat kepada Allah kita. Kita rindu terus lebih mengenal Dia lewat pengajaran firman. Karena tidak ada sumber lain untuk kita lebih mengenal Dia, apa yang menjadi kehendaknya, rencananya dalam kehidupan manusia, khususnya kita orang yang percaya, selain yang sudah dinyatakan, dituliskan dalam Alkitab. Kita akan terus setia sementara kondisi dunia sedang menggenapi segala nubuatan yang tertulis dalam Alkitab ya. Mendekati kedatangan Yesus, ini baru gambaran secuil saja.
Kalau kita lihat Alkitab menggambarkan masa aniaya besar, semakin dekat menjelang kedatangan Tuhan Yesus, dunia akan semakin kacau balau, semakin jahat, semakin gelap. Mungkin tadi bayangan saja gambaran, tetapi sebenarnya melihat kejadian di India saja seharusnya sudah menggetarkan hati kita, membuat kita mulai menata kehidupan dan mengalihkan prioritas apa yang kita kejar dalam hidup di dunia ini. Selama ini mungkin hal-hal rohani sekedar pelengkap, sekunder, aksesoris yang dikejar, duniawi, tapi dengan kejadian-kejadian seperti ini, saya kira pesan Tuhan adalah mulai menata kehidupan, mengalihkan fokus kepada hal-hal rohani yang bernilai kekal ya. Jadi tayangan seperti tadi muncul setiap hari di televisi kita, lewat YouTube, internet, di radio, mungkin di surat kabar dan sebagainya. Aneh kalau ada orang-orang Kristen masih menjalani kehidupan nyantai saja. Kita sudah belajar ya, ada nominal Kristen, ada professing Christian ya, yang sama sekali bukan Kristen kalau kita menguji dengan kebenaran yang tertulis dalam Alkitab. Kita tidak mau menjadi Kristen seperti itu, kita tidak mau menjadi Kristen KTP, karena ketika kita mati, karena ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Yohanes pasal 14 katakan, kamu tahu jalan ke sana. Jangan khawatir, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, percayalah kepadaku. Aku pergi ke rumah Bapakku, mempersiapkan tempat bagi kita. Banyak tempat di rumah Bapakku. Ketika aku sudah mempersiapkan tempat, aku akan datang kembali menjemput kamu. Dan Yesus akhiri pernyataannya dengan, kamu tahu jalan ke sana. Jadi Yesus datang hanya menjemput orang-orang yang tahu jalan ke sana. Yang memang mempersiapkan hidupnya untuk memasuki keabadian, kekekalan, tentu saja hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Mari kita berdiri, kita akan buka ibadah kita dengan doa. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Bapa di dalam sorga yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur buat anugerah, buat pernyataan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam wujud Engkau telah menghantar kami ke tempat ini, ke dalam bait-Mu, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, dengan satu tujuan Tuhan. Kami rindu mengenal Tuhan lebih. Hari ini lebih dari kemarin, besok lebih dari hari ini. Kami rindu kehidupan kami diubahkan, kami rindu kehidupan kami dibentuk semakin mampu menyenangkan hati Tuhan. Sehari ke sehari dalam pengiringan kami, dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Tuhan, kami telah melihat tayangan kondisi badai COVID-19 yang terjadi di India sana. Tuhan, kami mendekat kepada Tuhan. Sebagai manusia, kami menyadari dalam titik kehidupan seperti ini, kami mengakui di hadapan Engkau bahwa kami sebagai manusia tidak berdaya. Bahwa sungguh pada akhirnya Engkaulah yang berdaulat penuh atas segala hal di alam semesta ini, atas segala aspek dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami, tidak saja yang ada di India, bahkan di belahan dunia manapun yang saat ini benar-benar sedang dihajar Tuhan dengan murka penyakit pandemi COVID-19. Tuhan, manusia sudah angkat tangan, kami mohon pertolongan Tuhan. Biar Tuhan boleh menolong mereka, Tuhan boleh menguatkan mereka, memampukan mereka melewati badai-badai yang sedang terjadi saat ini Tuhan. Di India, keadaan sudah sangat gawat darurat, tapi tidak hanya di India Tuhan. Bahkan di negeri kami sendiri, Indonesia Tuhan, kejadian yang sama bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berserah, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Yang terburuk bisa terjadi dalam kehidupan kami secara lahiriah, tapi kami percaya dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus
kami telah dipersiapkan tempat tinggal yang indah di rumah Bapa di surga. Untuk itu Tuhan, mari bentuk kehidupan kami menjadi orang-orang yang tahu jalan ke surga Tuhan. Lewat pengenalan akan Tuhan, lewat mengejar pengetahuan akan firman-Mu, pengertian yang benar akan segala hal yang Tuhan wahyukan di dalam Alkitab. Tuhan, sore malam hari ini kami berkumpul untuk belajar Tuhan. Sore malam hari ini kami merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu, menyingkapkan setiap rahasia kebenaran firman-Mu, mencelikan mata kami untuk bisa memahami apa yang menjadi isi hati dan pikiran Tuhan. Lebih dari itu, menanamkan setiap benih kebenaran firman dalam-dalam di hati dan pikiran kami, supaya kami tidak berdosa kepada Engkau, melainkan dibangun semakin dewasa, semakin menyerupai Kristus, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan dari awal sampai akhir pengajaran firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran hari Sabtu yang lalu. Tetap jaga prokes. Kita sudah belajar tentang ini, tapi sebelum kita mulai dari sini, saya ingin sedikit kilas balik, menyinggung satu hal yang pernah saya sampaikan. Ya, oke. Kita sudah belajar bahwa ada realitas ilahi yang merupakan realitas tertinggi, di mana Allah berdaulat mutlak di sana dengan kemahakuasaannya. Dan saya sudah sampaikan bahwa status kepemilikan free will yang benar-benar free, benar-benar bebas, hanya layak disematkan kepada Allah ya. Siapa yang bisa membatasi Allah? Siapa yang bisa menghalangi Allah? Siapa yang bisa menggagalkan setiap kehendak dan rencana Allah? Jadi free will yang benar-benar free itu hanya layak dimiliki oleh Allah ya. Tapi ada realitas ciptaan, ada realitas manusia, di mana di sana manusia sebagai makhluk ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, memiliki kehendak juga. Kita boleh menggunakan free will, tetapi tambahkan human di depannya ya, human free will. Jadi free will yang dimiliki manusia tidak benar-benar bebas, tidak benar-benar free. Karena kodrat manusia adalah makhluk ciptaan, jadi dia terbatas oleh kodratnya sendiri. Allah tidak terbatas oleh kodratnya Allah yang memang tidak terbatas ya. Jadi seperti itu. Nah, antara realitas tertinggi, realitas ilahi dan realitas ciptaan atau realitas manusia, ada jarak yang tak terjangkau ya, infinity. Kita kenal dengan lambang angka 8 terbaring ini ya. Kalau dalam pelajaran matematik waktu kita sekolah dulu, ini adalah lambang dari bilangan tak terhingga. Berapa besarnya? Tak terhingga. Berapa besarnya? Tak terhingga. Yang nggak tahu saking besarnya sehingga tidak dapat diukur. Jadi infinity. Nah, saya sudah sampaikan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang infinity ya, transenden, tak terjangkau oleh manusia. Kita ulang 2 ayat terakhir saja. Amsal 25 ayat 2 berkata, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Kita sudah bahas, sesuatu miliknya Allah berbeda dengan sesuatu miliknya manusia. Sekali lagi, Allah tak terjangkau oleh manusia. Jadi, ada bagian sesuatu di mana itu adalah rahasia Allah ya, tidak akan terjangkau oleh manusia. Saya katakan dengan ungkapan minggu lalu bahwa seandainya pun Allah membukakan itu kepada manusia, keterbatasan manusia tetap tidak bisa menangkapnya ya. Jadi sesuatu miliknya Allah, rahasia Allah, tetapi ada sesuatu yang Tuhan wahyukan kepada manusia, Tuhan bukakan, dan inilah yang Tuhan amanatkan untuk diselidiki oleh raja-raja. Jadi itu kemuliaan manusia. Sudah di situ terima, Allah sudah memberikan kemuliaan sebatas itu, menyelidiki hal-hal yang memang Tuhan bukakan. Itu ya. Jadi
Jangan ingin menjangkau sesuatu yang ini, tapi selidikilah sesuatu yang ini. Nah, saya sudah sampaikan bahwa raja-raja di sini mewakili para pemimpin ya, dalam komunitas manusia. Kalau dalam konteks gereja, ya, para pemimpin rohani. Pelajari apa yang disingkapkan, diwahyukan Allah dalam Alkitab untuk bisa mengajarkan. Itu diperjelas dalam Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi, sesuatu miliknya Allah, ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan, sesuatunya untuk diselidiki, ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi kalau orang bilang taat, kalau orang bilang melakukan firman, ya kita harus tahu pasti ya, kita harus tangkap dulu lewat satu penyelidikan, lewat satu pengajaran firman yang seksama, hati-hati dengan cara yang benar, sehingga kebenaran kita dapatkan, itulah yang kita wariskan kepada keturunan kita, kepada anak cucu kita, kepada murid-murid kita, kepada jemaat kita. Tujuannya apa? Supaya kita taat. Jangan berbicara taat kalau kita tidak mengerti. Saya sering ketemu orang Kristen aneh. Yang penting melakukan, taat ya, melakukan. Kalau kita berbicara taat itu berkaitan dengan hukum ya. Taat itu berkaitan dengan hukum. Bagaimana kita bisa taat kalau kita tidak mengerti hukum, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi harus selalu dimulai dengan pengajaran ya. Nalar atau logikanya jangan dibalik-balik. Seperti itu. Nah, saya kasih contoh, ini sering tokoh ini saya singgung, saya ketemu lagi gambarnya. Karena sebenarnya ini sudah pernah kita pelajari ya. Jadi ini yang saya maksudkan ya. Namanya Bart de Ehrman. Kurang tahu bacanya seperti apa. Kita lihat ya, mengaku lahir baru dan menjadi seorang Kristen fundamentalis. Kristen garis keras, ya, Kristen taat, Kristen teguh dengan ajaran-ajaran Alkitab. Yang kedua, menjadi seorang teolog spesialis perjanjian baru. Saya pernah punya video pengajaran beliau, saya pernah punya buku-bukunya perjanjian baru. Dan setelah 2 tahun mempelajari Alkitab, khususnya dalam studi textual criticism ya, ia memutuskan untuk tidak lagi mempercayai bahwa Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Apa itu textual criticism? Saya buka rahasia ini. Alkitab itu tidak ada teks asli. Perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleakhi, perjanjian baru Matius sampai Wahyu itu kita tidak memiliki manuskrip atau teks yang aslinya yang ditulis para rasul, para nabi, kita tidak ada. Orang Kristen tidak memiliki tulisan-tulisan asli yang sekarang kita miliki dalam Alkitab, tidak ada ya. Nah, yang kita miliki adalah apa yang disampaikan oleh bapak leluhur iman kita dari mulut ke mulut lalu ditulis ya. Nanti kita belajar bagaimana proses mewariskan kitab-kitab ini. Seteliti apa sehingga kita bisa mempercayai bahwa Alkitab yang kita pegang sekarang itu masih sama dengan tulisan-tulisan awal yang sekarang kita tidak miliki ya. Kita pernah menemukan manuskrip kuno. Salah satu penemuan yang paling menghebohkan itu yang disebut dengan gulungan-gulungan laut mati ya, di gua-gua di Qumran sana, di padang pasir. Diketemukan kandil-kandil itu, lalu ketika dilihat ada gulungan-gulungan. Itu pun tidak lengkap dan itu pun bukan tulisan-tulisan atau manuskrip awal, bukan ya, jadi salinan. Tetapi dari penemuan gulungan laut mati itu, sarjana-sarjana Kristen meneliti lalu membandingkan dengan isi Alkitab modern yang kita pegang sekarang, terbukti bahwa isinya, esensi dari isi firman Tuhan yang termuat tidak berubah. Kalaupun ada perubahan itu menyangkut penerjemahan ya, dari satu bahasa ke bahasa lain. Contoh kitab perjanjian lama yang ditemukan di Gua Qumran ini kitab Yesaya ya, ada gulungan-gulungan yang menuliskan kitab Yesaya. Ketika dibandingkan dengan Alkitab yang kita miliki sekarang, itu tidak ada kesalahan kebenaran yang ditulis di sana. Kalaupun ada kesalahan, yaitu ya, terjadi karena penerjemahan dari
satu bahasa ke bahasa lain. Nah, si Bart Ehrman ini dia spesialis di textual criticism. Jadi dia mengumpulkan manuskrip-manuskrip sumber disusunnya Alkitab yang kita pegang sekarang, dan itu banyak versinya. Nanti kita belajar kalau sudah lanjut pelajaran firman kita. Itu banyak. Misalkan kita Matius, nggak cuma satu manuskrip sumber yang dijadikan tulisan yang ada Alkitab yang kita pegang sekarang. Jadi dia mengumpulkan manuskrip-manuskrip kuno itu, lalu dia membanding-bandingkan, dan dia mendapati bahwa banyak perbedaan dengan Alkitab yang kita pegang sekarang. Semakin dia belajar, semakin dia mengumpulkan banyak manuskrip lalu membanding-bandingkannya, dia menurut pendapat dia banyak sekali perbedaan dengan Alkitab yang kita pegang sekarang. Akhirnya lewat penemuan-penemuan itu imannya mulai goyah. Bagaimana saya bisa mengandalkan Alkitab yang saya pegang, sementara saya belajar banyak saya temukan perbedaan-perbedaan. Kurang lebih seperti itu ya, textual criticism. Nanti ada higher criticism, ada lower criticism, kita akan belajar nanti seperti apa. Jadi ketika dia menggeluti ini, dia lupa dengan prinsip ketika kita mau belajar teologi ya, kita baru bahas minggu yang lalu. Tidak bisa dengan saya sebagai subjek, saya belajar tentang Allah. Sama seperti saya belajar biologi atau saya belajar fisika, tidak bisa ya. Kalau kita belajar teologi harus saya meminta Allah mengajari saya. Jadi harus Allahnya yang subjek, kita harus merendahkan diri ya. Makanya dalam perjanjian lama Mazmur pasal 25 kata Allah mengajar itu memakai kata yang arti harafiahnya itu seperti aliran air ya. Jadi dari atas ke bawah. Tidak bisa kita belajar teologi, belajar Alkitab, belajar kebenaran firman dengan memposisikan diri saya belajar tentang Allah. Lalu Allah dipersamakan dengan biologi, fisika, geografi, ekonomi, dan lain sebagainya. Kita sedang berhadapan dengan Sang Maha Pencipta ya. Informasi tentang Allah pun tidak bisa manusia mendapatkannya kalau Allah tidak memberitahu. Itu yang disebut pewahyuan, kita sudah belajar ya. Jadi dia lupa prinsip-prinsip belajar teologi. Nggak tahu dia belajar dulu itu enggak. Jadi ketika dia mendapati perbedaan-perbedaan itu imannya goyah, lalu dia tidak mau percaya lagi Alkitab, tidak mau belajar Alkitab lagi. Ia kemudian memutuskan untuk menjadi seorang Kristen liberal selama 15 tahun. Kristen liberal tidak percaya Alkitab itu firman Tuhan ya. Akhirnya setelah 15 tahun Kristen liberal, masih Kristen, tapi sebenarnya bukan Kristen. Kalau kita menguji kekristenan dengan apa yang terdapat dalam Alkitab ya. Ia kemudian memutuskan untuk menjadi seorang agnostik ateis setelah bergumul secara filosofis tentang masalah kejahatan dan penderitaan. Jadi kita coba simak, sebenarnya kalau saya cermati ya, alasan dia meninggalkan iman Kristen adalah dia tidak bisa menerima adanya kejahatan dan penderitaan dalam dunia. Nah sebenarnya dalih ini umum dipegang oleh orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Karena mereka nalarnya jalan pikiran logikanya sederhana. Kalau Tuhan itu memang ada dan dia seperti yang dikatakan Alkitab maha baik, tidak akan ada kejahatan di dunia ini. Tidak akan ada penderitaan manusia di dunia ini. Jadi mereka memegang pemikiran seperti itu ya. Nah, dari pemikiran seperti itulah kemudian mereka menyimpulkan bahwa ya melihat kejahatan, ketika melihat penderitaan, kehidupan manusia di dunia, mereka berkata tidak ada Allah ya. Jadi itu. Jadi kalau kita lihat, saya sih mencermati dia menjadi seorang agnostik ateis itu alasannya ini sama seperti ateis-ateis lainnya. Bukan semata-mata karena ini. Lalu ketika di poin pertama dia mengaku sudah lahir baru, tetapi pada akhirnya dia meninggalkan Tuhan, kita sudah belajar bahwa orang yang sudah lahir barunya benar-benar tidak mungkin meninggalkan Tuhan ya. Akan menjalani proses pengudusan sampai dimuliakan oleh Tuhan sendiri. Jadi
bohong ketika dia mengaku dia sudah dilahirkan kembali ya. Jadi ketika dia menjalani kehidupan sebagai seorang ahli teologi ya, ternyata Kristennya Kristen palsu ya. Dari mana kita tahu? Karena pada akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Jadi seperti itu, ketika kita belajar teologi, memposisikan diri kita sebagai subjek ya, tidak bisa ya, karena Ayub 36 ayat 26 katakan Allah itu transenden ya, tidak terjangkau oleh manusia. Lupa dia pada kodratnya sebagai makhluk ciptaan. Sama seperti Jacobus Arminianus, free will. Lupa pada kodratnya bahwa dia adalah makhluk ciptaan ya. Jadi sangat berbahaya ketika kita seperti itu. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini yang kita bahas kemarin, keberatan atau objection kepada doktrin predestinasi ya, atau doktrin pemilihan atau election. Nah, dikatakan orang-orang yang menolak doktrin predestinasi ini berkata bahwa kalau Allah sejak semula sudah menetapkan mereka yang terpilih dan tidak terpilih, mengapa kita harus memberitakan Injil? Kita sudah jawab, ini sekilas saja mengulang, bahwa dalih atau argumen itu salah karena Alkitab menjelaskan bahwa keseluruhan proses bagaimana orang percaya diselamatkan itu semua sudah ditetapkan oleh Allah ya. Jadi bukan cuman objek atau sasaran penginjilan yang sudah ditetapkan Allah untuk selamat atau tidak, tetapi para pelayan hamba-hamba Tuhan yang pergi memberitakan Injil pun itu sudah ditetapkan. Jadi kalau kita ambil dari Kisah Rasul 13:47 sampai 48, dikatakan Allah telah menetapkan para rasul, Allah sudah menetapkan mereka pergi memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Lalu Allah juga sudah menetapkan dari pemberitaan Injil mereka siapa saja yang akan menjadi percaya ya. Kita sudah bahas ini. Jadi seluruh aspek proyek atau program keselamatan Allah itu sampai hal-hal detail sudah ditetapkan sejak semula oleh Allah. Ini sudah kita bahas. Jadi ini dengan gambar ini kita simpulkan bahwa kita ambil contoh Paulus saja ya. Paulus sebagai hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus sudah ditetapkan sebelum permulaan zaman. Lalu ketika dia memberitakan Injil, tugas pemberitaan Injil pun sudah ditetapkan sebelum permulaan zaman. Lalu sekelompok orang mendapat berita Injil dari Paulus, sebagian menjadi percaya. Yang percaya pun sudah, yang disebut orang-orang pilihan ini, sudah ditetapkan sejak semula. Paulus ketika pergi menginjili tidak tahu siapa saja yang akan percaya, berapa jumlahnya, Paulus tidak tahu. Tetapi yang menjadi percaya itu adalah orang-orang pilihan yang sudah ditetapkan sebelum permulaan zaman, masuk ke dalam iman. Nah, ketika mereka telah masuk ke dalam iman Kristen pun, Paulus melaksanakan pengajaran firman, pun tugas pengajaran firman ini sudah ditetapkan sebelum permulaan zaman. Jadi kita mau berbicara apa karena kita berhadapan dengan Allah yang maha kuasa dan berdaulat penuh ya. Jadi Allah tidak main dadu untuk memilih Dani selamat. Tidak mudah-mudahan, tidak asal pilih ya, tetapi dalam kesempurnaan, kemahakuasaan, dan kedaulatan mutlaknya, Allah telah menetapkan dari semula. Sehingga dalam proses ini, dimanapun posisi kita, baik pemberita Injil, pengajar firman, atau orang-orang yang diselamatkan, kita tidak bisa memegahkan diri. Kita hanya bisa berkata, terima kasih Tuhan, karena ini sepenuhnya anugerah Allah. Efesus pasal kedua ya. Jadi ini kita sudah belajar sampai ke sini, kita sudah jawab ya. Jadi kalau ada orang keberatan menolak doktrin predestinasi dengan berkata, wah kalau Allah sudah menetapkan, buat apa penginjilan? Sudah diam saja. Kita lihat justru ya, orang yang memegang atau percaya menerima dengan segala kerendahan diri, kerendahan hati, doktrin predestinasi karena memang ditulis dalam Alkitab, justru seperti Paulus.
dia akan berangkat ya. Menghadapi berbagai macam tantangan, halangan, penderitaan, siksaan, aniaya, pergi. Karena dia begitu merasa bangga, merasa begitu mulia menjadi rekan sekerja Kristus, sudah ditetapkan atas keselamatan orang-orang yang dia layani. Justru orang yang menolak, coba perhatikan, ini terjadi realitas di sekitar kita. Justru orang yang menolak doktrin predestinasi, dia kesaksian yang kemarin saya sampaikan kan. Saya bangga dengan gembala teman saya, begitu kuat doanya sehingga Tuhan kirimkan. Jadi gembala-gembala sekarang ngunci diri di dalam kamar, berdoa, berpuasa supaya Allah mengirimkan jemaat ke tempatnya. Padahal amanat agung berkata pergilah. Jadi kalau kita layani walaupun cuma satu orang di Jakarta, itu melaksanakan amanat agung Kristus dan kita bangga menjadi bagian dari proyek keselamatan Allah seperti ini ya. Jadi seperti itu. Nah, ini terakhir kita sampai di sini minggu kemarin. Yohanes 6 ayat 44 berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus jikalau tidak ditarik oleh Bapa ya. Jadi kalau saya mengatakan bahwa saya datang kepada Kristus, masuk ke dalam iman Kristen yang benar karena pilihan saya sudah bertentangan dengan ayat ini. Yohanes 6 ayat 44. Karena Yohanes 6 ayat 44 mengatakan, Dani saya tidak akan datang kepada Yesus kalau Bapa tidak menariknya ya. Oke. Jadi saya ulang, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus jikalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan, yang datang kepada Yesus itu, akan kubangkitkan pada akhir zaman. Masuk surga. Yesus datang menjemput tadi ya. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Orang yang datang kepada Kristus, orang yang masuk ke dalam iman Kristen yang benar, akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, datang kepadaku. Jadi saya gambarkan seperti ini, pengajaran firman itu menurut ayat ini, seperti tangan Allah yang membawa kita kepada Kristus semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Ya, lewat pengajaran firman. Dan Allah memberikan pengajaran itu lewat Roh Kudus, roh kebenaran. Apa tugas Roh Kudus? Mengajar, mengingatkan, memimpin ke dalam seluruh kebenaran ilahi ya. Jadi ini prosesnya gitu. Nah, kalau ada orang mengaku Kristen tapi posisinya tidak di sini, dia mendekatnya kemana? Dia mendekatnya kemana? Karena kalau dia mengaku mendekat kepada Kristus, mengaku dia Kristen, ini loh pengajaran Allah yang membuat dia, ketika dia mendengar lalu menerima, membuat dia datang kepada terang itu, yaitu Yesus ya. Jadi orang yang berkata bahwa keselamatan itu pilihan, kasih ayat ini aja satu. Makanya mereka nggak mau belajar Alkitab. Karena kan sudah dipilih, kalau saya sudah memilih masuk iman Kristen ya sudah gitu kan. Mereka nggak ngerti gitu prosesnya seperti apa. Seperti ini ya. Jadi saat kita kumpul seperti ini dalam pengajaran firman, kita sedang dibawa oleh pengajaran Allah, Roh Kudus, firman Tuhan, Alkitab, datang kepada Yesus. Atau dalam bahasa Alkitab lain, semakin dibentuk menyerupai Kristus. Atau dalam bahasa Roma pasal 12 ayat 2, semakin tidak serupa dengan dunia, semakin serupa dengan Kristus. Diperbaharui, berubah oleh pembaharuan budi ya. Jadi kita mau ambil ayat apapun dalam Alkitab, prinsipnya ini ya, pengajaran firman yang membuat kita semakin kudus. Oke. Nah, saya sangkutkan dengan materi khotbah hari Minggu ya, tentang bahasa roh palsu. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa materi-materi firman yang saya sampaikan karena berangkat dari
penafsiran yang kita usahakan benar, tidak menolak doktrin Alkitab, maka kita akan melihat satu materi ke materi lain itu bersambung menyambung, ya, berhubungan. Sebenarnya enak. Jadi tema khotbah apapun yang saya sampaikan, tema pelajaran apapun yang saya sampaikan, selalu ada hal yang diulang. Pasti kalau dengerin Dani ngajar tuh, kayaknya di materi lain saya sudah pernah dengar ini disampaikan. Pasti, karena seperti itu. Seperti kita melihat kain ya, anyaman benang di kain. Pada akhirnya sambung menyambung, lalu satu dengan yang lain. Karena memang sumbernya satu Alkitab yang berasal dari pengilhaman satu roh gitu kan, berasal dari satu Allah. Jadi harusnya seperti itu. Kita lihat. Nah, dalam materi pembahasan tentang bahasa roh palsu atau glosolalia, setelah Nadab dan Abihu dihajar sampai mati oleh apinya Allah karena mereka membawa api yang asing ke dalam bait Allah, ke dalam kemah. Ini ayat-ayat terusannya setelah kejadian itu ya, di Imamat pasal 10. Mulai ayat yang ke-8. Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Ini memberikan informasi, walaupun tidak secara langsung dituliskan nama Nadab dan Abihu, bahwa mereka salah dalam cara penyembahan di gereja atau di bait Allah. Itu ada sangkut pautnya dengan gaya hidup mereka di luar. Saya sudah ajarkan sejak zamannya Ahab menikahi Isabel ya. Jadi ketika gaya penyembahan salah itu, pasti gaya hidup sehari-harinya juga jahat di mata Allah ya. Ini contohnya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Perhatikan ayat 10. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dengan cara apa kita bisa membedakan? Haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Jadi bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang kudus dengan yang tidak kudus, yang najis dengan yang tidak najis itu ketika kita diajari kebenaran ya. Harus belajar dulu biar tahu yang benar. Kalau nggak tahu yang benar, gimana bisa membedakan? Jadi akan kembali ke sana. Kalau nonton video YouTube saya, kembali lagi ke sana. Bosen ya dengar khotbah atau pengajaran si Dani, balik lagi ke situ. Karena apapun yang kita pelajari dalam Alkitab, ya ini inti dari kehidupan orang Kristen. Semakin dekat kepada Yesus, semakin menyerupai Kristus itu pengajaran Allah yang membawa kita, yang menarik kita lewat Roh Kudus dan Firman ya. Oke. Jadi nggak bisa kita menghindari terus-terusan pengajaran Firman. Tapi yang saya heran, gembala-gembala sekarang udah dikasih ayatnya banyak pun masih mengeraskan hati. Ini yang saya sampaikan kemarin ya. Tuhan tidak pakai lagi caranya Nadab dan Abihu. Salah, hajar, mati. Atau Ananias dan Safira, salah, hajar, mati. Tuhan tidak lagi. Dan kalau kita pelajari Alkitab, Roma pasal 1, justru kutub yang paling kita takutkan yang sekarang ini berlaku, Tuhan jalankan terhadap umat manusia adalah ketika Allah lepas tangan. Ketika Allah menyerahkan kita kepada keinginan kita. Tuhan bilang, sudah diperingati berkali-kali, tegar tengkuk. Sudah dikasih ayatnya banyak, masih mengeraskan hati. Akhirnya Tuhan bilang, terserah deh. Maumu apa terserah. Sebenarnya itu lebih menakutkan loh, karena kita tidak lagi diberi peringatan sampai akhirnya kita dihajar oleh api penghakiman, ya, api neraka. Kalau zaman perjanjian lama, Keluaran, Firaun, Musa menghadapi Firaun ditemani oleh Harun, kakaknya. Firaun mengeraskan hati. Sampai suatu ketika kita menuliskan Allah mengeraskan hati Firaun ya. Karena tegar tengkuk terus akhirnya dikeraskan sekalian, kena tulah, matilah Firaun. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kan orang sekarang begini loh. Saya pernah memakai ilustrasi kendaraan ya, tangki bensin. Semua orang tahu kalau misalkan motor saja yang sederhana, kalau motor kehabisan bensin tangkinya,
jangan diisi air. Semua orang tahu. Kita tidak perlu mengingatkan orang itu setiap hari, mas, kalau tangki bensin habis kosong, jangan diisi air. Nggak perlu. Semua orang sudah tahu dan akan memperhatikan itu dengan seksama. Dijamin nggak akan ada orang punya motor, tangki bensinnya habis diisi air, nggak akan. Jadi itu nggak perlu diingat-ingatkan terus. Kenapa? Karena konsekuensi kesalahan yang dilakukan langsung terjadi, langsung dirasakan dan fatal ya. Ya motornya tetap tidak akan jalan, bahkan mesinnya bisa rusak ya kalau dia lakukan mengisi tangki bensin kosong dengan air. Makanya nggak perlu kita ingatkan terus karena konsekuensi dari perbuatan itu akan langsung dirasakannya, penderitaannya. Tapi kalau kita berbicara hal-hal rohani di zaman gereja akhir zaman ini, Allah tidak lagi memakai konsekuensinya langsung. Tapi Allah bisa memakai cara melepaskan tangan kasihnya, tangan pemeliharaannya dari orang itu, sehingga orang itu mengikuti keinginannya, mencemarkan kehidupannya, dan dengan demikian memastikan dirinya masuk ke neraka gitu ya. Sebenarnya itu kan yang paling kita takutkan ketika melihat orang kekeh dengan kekerasan hatinya ya. Diajak Alkitab kok nggak mau, terus Kristennya berdasarkan apa gitu kan. Ya seperti itu. Jadi jangan selalu menafsirkan kalau berkat itu lahiriah. Jangan selalu menafsirkan kalau kutuk itu pangkat tidak naik, atau karir mandek, atau toko sepi. Ya enggak. Toko sepi bisa jadi itu berkat dari Allah kalau kita menafsirkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita dalam terang kebenaran firman. Jadi dia mengabaikan firman, mengeraskan hati, tapi karirnya naik terus gitu kan. Atau tokonya laris terus, hati-hati. Hati-hati, karena dia menafsirkan lahiriah, terjebak dalam penafsiran yang menonjolkan hal-hal lahiriah. Enggak tuh, nggak dikutuk, buktinya karir saya naik terus. Lalu dia hidup nyaman dalam pengabaian kepada kebenaran firman. Seperti itu ya. Oke. Nah, saya akan sedikit membahas tentang ini. Kemarin kita sudah bahas. Ingat ya. Jadi kalau kita lihat kemah Musa, ada mezbah bakaran, lalu ada bejana pembasuhan, baru masuk ke dalam kemah ya. Kemahnya terdiri dari ruang kudus dan ruang maha kudus ya. Nah, sekali lagi, proses yang terjadi dalam kemah Musa ini yang kita sebut dengan bait Allah, itu melambangkan proses yang terjadi dalam kehidupan orang percaya ya, di zaman perjanjian baru. Lewat proses inilah kita menjalani tahap kedua dari keselamatan, yaitu pengudusan, dan intinya adalah Roh Kudus dan firman. Jadi penyembahan kalau tanpa firman, karena Allah menghendaki penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kita nggak bisa terus-terus menghindari ini ya. Kalau kita mau tarik pelajarannya ke pelajaran kemah Musa, ini pelajaran kemah Musa itu pelajaran yang sangat kaya, itu tidak terhitung lah jumlah buku teologi yang khusus membahas tentang ini. Nanti kita akan sampai ke sana sedikit demi sedikit ya. Tapi intinya seperti itu, dan apa yang terjadi dalam kemah Musa, bait Allah ini adalah sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Karena itu mencerminkan siapa Allah. Jadi kalau kita berbicara gereja, kita berbicara bait Allah, pada akhirnya kita tidak sedang berbicara gedung yang mati, tidak sedang berbicara organisasi manusia yang mati. Kita sedang berbicara Allah. Ketika kita belajar tentang pernikahan, saya tekankan, ketika kita berbicara pernikahan, kita berbicara tentang Allah. Sebenarnya segala aspek kehidupan manusia, kalau kita mau lihat itu dalam terang kebenaran Alkitab, selalu akan berbicara tentang Allah. Karena pada mulanya Allah. Jadi ini loh benang merah yang membuat teologi Kristen itu menarik.
Sehingga kita belajar nggak pernah bosen, pengen lagi. Tapi kalau kita nggak dapat benang merah ini karena tidak sistematis pengajarannya, cuma dikotbahin nggak pernah diajari, nggak akan pernah dapat benang merahnya. Jadi seolah-olah satu khotbah lain itu masing-masing aja satuan, kayak beli barang ketengan gitu. Tapi kalau pengajaran yang sistematis seperti ini kan kita lihat satu materi dengan materi lain, hari Sabtu dan hari Minggu walaupun beda materi yang sedang kita bahas, kita lihat singgungannya, nyambungnya di mana. Karena kita tetap berbicara tentang Allah gitu kan. Jadi seperti ini. Nah, coba kalau kita baca Wahyu pasal 21 ayat 22, ini realitas surga loh. Mulai pasal 21 itu kan, ayat yang ke-22. Ini penglihatan Rasul Yohanes. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, di dalam Yerusalem baru. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Esa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Jadi di surga tidak ada lagi bait suci, karena Allah lah bait sucinya. Yesus lah bait sucinya. Jadi kalau kita belajar tentang bait suci, kita belajar tentang Allah, pribadi Allah. Ini proses ini menggambarkan kehendak Allah, rencana Allah dalam kehidupan manusia. Gitu. Jadi seperti ini. Jadi kita belajar dari peristiwa Nadab dan Abihu, bicara penyembahan yang bagaimana dulu, dalam roh dan kebenaran. Seperti Nadab dan Abihu loh. Melangkahi, menyangkal, menyeleweng dari apa yang ditetapkan Allah, membawa api asing, api Allah justru membinasakan. Jadi hati-hati ketika berbicara penyembahan. Dan penyembahan itu tidak cuma nyanyi-nyanyi di gereja. Ini pun banyak gereja nggak pernah mengajarkan seluruh aspek kehidupan kita. Penyembahan itu ya. Jadi Roh Kudus dan Firman yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita pakai Yohanes 6 ayat yang ke-63, Yesus berkata, setiap perkataan yang keluar dari mulutku adalah roh dan hidup. Itu sini. Jadi Roh Kudus dan kebenaran Firman, perkataan Yesus Firman, ini nggak bisa dipisahkan ya. Jadi seperti ini ya. Jadi Yohanes bilang, oh di sana nggak ada lagi bait Allah, kan Allah lah bait Allah, Yesus lah bait Allahnya. Nah, jadi apa yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk melakukan ini dalam kemah Musa atau tabernakel, Allah sedang menyatakan dirinya. Coba kita lihat di ayat berikutnya supaya lebih jelas. Nah ini saya kasih gambaran seperti ini. Ketika Allah memerintahkan Musa untuk membangun tabernakel tadi ya, tempat ibadahnya bangsa Israel di padang gurun. Jadi bentuknya mobile, bisa dipasang, bongkar ya. Karena Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Nanti ketika sudah ada Raja Daud, lalu ada Raja Salomo, baru dibentuk permanen bait Allah Salomo ya. Nah, ketika Allah memerintahkan Musa untuk membangun tabernakel, kemah Musa, Keluaran 25 ayat 40, begini kata-katanya. Dan ingatlah Musa, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Apa yang diperoleh Musa di atas gunung Sinai? Firman. Jadi Musa harus membangun tabernakel, kemah Musa, bait Allah, gereja, kehidupan orang percaya dalam konteks perjanjian baru, sesuai firman yang diterima dari Allah, termasuk penyembahannya, pengajaran firman-Nya, pertobatan dan pengampunan dosanya. Jadi sudah lihat ya. Menurut contoh pola pattern, udah dikasih polanya. Ini yang disebut pola bait Allah surgawi, pola penyembahan surgawi, pola kehidupan surgawi ya. Nah, coba kalau sempat baca ya, kalau kita baca Keluaran 39 ayat 40, ditulis dalam Alkitab 17 kali ditulis dalam Alkitab bahwa Musa melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi ungkapan atau kalimat ini ditulis 17 kali. Nah dalam Keluaran 39 ayat 40 ini kan inspeksi sebelum pentahbisan kemah Musa. Jadi dari pasal ini sampai pasal ini tuh membangun. Lalu di sini inspeksi sebelum pentahbisan.
Nah, ketika inspeksi ini semua diperiksa, lalu dituliskan dalam Alkitab, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Semua dilakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kalau tidak seperti ini, tidak berfungsi tabernakel atau kemah Musa sebagai tempat menyembah kepada Allah. Nah, kehidupan orang Kristen pun kalau tidak dibangun tepat, ada beberapa yang memakai kata tepat ya. Tepat seperti yang dikatakan Allah dalam Alkitab, tidak akan berfungsi dalam pengiringan pelayanan kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan ini nggak akan berfungsi. Apalagi cara penyembahannya salah lagi ya, dengan glossolalia tadi. Jadi ini harus nyambung gitu loh. Nah, kenapa seperti ini? Kita sudah lihat bahwa ketika berbicara bait Allah, ketika kita berbicara tabernakel Musa, itu berbicara tentang Allah sendiri, karena pada mulanya adalah Allah. Kita sudah belajar, pada mulanya hanya ada Allah. Ini loh pola kita untuk segala aspek kehidupan, termasuk penyembahan, ibadah. Ya. Nah, ujungnya tadi yang kita sudah lihat, di surga, di Yerusalem baru nanti tidak ada lagi bait suci. Sebab Allah sendiri adalah bait sucinya. Allah dan Yesus. Apa bait sucinya? Jadi pada mulanya hanya ada Allah, nanti hanya ada Allah. Maka yang dibangun dalam kehidupan manusia di dunia, kalau ingin mencapai surga, harus ngikutin polanya Allah. Jadi ingat bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Firman. Dari mana kita membangun itu? Lewat pengajaran firman tadi ya. Kaki dian, meja sajian roti. Kan ini termasuk pelajaran populer loh, yang paling banyak diminati di sekolah Alkitab kita. Tapi kalau lihat praktek gembala-gembala sekarang, aneh itu. Apa nggak sampai ke sini pengajarannya? Harus sesuai membangun. Kalau tidak belajar tentang kebenaran, apa yang Tuhan berikan kepada Musa di atas gunung Sinai, firman Tuhan. Bagaimana kita membangun ini yang benar? Nah, kalau membangun ini tidak benar, tidak dengan caranya Tuhan, firman yang disampaikan lewat Musa di gunung Sinai, ujungnya jangan ke sini loh. Karena di sini hanya ada Allah. Pada mulanya hanya ada Allah. Berbicara gereja, bait suci, pelayanan. Kalau tidak ikutin cara Allah, ujungnya akan ke sini. Seperti contoh kecilnya, seperti yang dipraktekkan oleh Nadab dan Abihu. Jadi dalam aspek apapun kehidupan orang Kristen, kalau nggak dibangun berdasarkan firman Tuhan, ujungnya nggak ke sini gitu. Untuk kasus Nadab dan Abihu, untuk kasus Ananias Safira, seketika hukumannya. Tapi bagi kita mungkin nggak seketika, tetapi ujung-ujungnya tetap akan bertemu dengan penghakiman halayak. Jadi salib Kristus, jalan masuknya, lalu Roh Kudus dan firman. Ya, tadi ini digambarkan dengan mezbah bakaran dan kolam basuhan di luar kemah. Jadi masuk ke dalam kemah, pengajaran firman, kaki dian, meja sajian roti, mezbah ukupan. Ada orang-orang yang nggak melalui ini, ada di dalam sini, nggak ngerti. Mereka belum lahir kembali, mereka belum bertobat, dan belum dibasuh. Itulah yang disebut oleh Paulus sebagai manusia-manusia jasmani. Nggak akan nerima dikasih kebenaran firman. Marah tersinggung lari, marah tersinggung lari, marah tersinggung ngambek. Karena ini nggak dijalanin dulu gitu loh. Makanya pesan, nah, nanti pertobatan yang terjadi di sini adalah pengudusan ya, pendewasaan menuju keserupaan kepada Kristus. Tapi ini jalan utamanya bertobat dulu. Akui saya orang berdosa, dan ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus mengakui Dia Tuhan. Apa Tuhan? Adonai Kurios, pemilik dan penguasa mutlak segala sesuatu. Jadi nggak ada lagi punya saya. Jangankan milik saya harta, sedangkan diri saya, hidup saya bukan lagi milik saya. Kalau kita benar mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, bilang Kristen, bilang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, tapi masih banyak akunya, masih banyak punya akunya.
doktrin yang diajarkan sejak awal perjanjian lama kan, Kejadian, Keluaran, pada mulanya Allah, lalu Keluaran, Kemah Musa, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan seterusnya sampai ke perjanjian baru, polanya tetap sama. Seperti yang Allah berikan kepada bangsa Israel lewat Musa di atas Gunung Sinai, firman Tuhan, sumber pewahyuan. Kita harus bangun kehidupan kita, bait Allah, dengan memperhatikan apa yang kita terima di atas gunung firman Tuhan. Seperti itu ya. Jadi balik lagi ke sini, emang mau kemana? Karena ketika kita belajar hal apapun dalam Alkitab, kita belajar tentang Allah. Pernikahan tentang Allah. Kemah Musa tentang Allah. Penyembahan tentang Allah. Gitu loh. Ya. Jadi, ya mau nggak mau kesini lagi. Nanti, wah Dani diulang-ulang mulu. Apa nggak ada bahan yang lain? Bingung saya sebenarnya. Karena nanti saya ngajarin apapun, ujungnya tetap kesini ya. Jadi, karena nanti pesan pertobatan karena tidak pernah didisiplinkan. Berbicara tentang pendisiplinan adalah satu murid saya nanya, jadi pendisiplinan itu apa sih Pak Pendeta? Pendisiplinan itu dikatakan bahwa, hei kamu salah. Balik kepada yang benar. Itu kan pendisiplinan itu salah. Ya nggak selalu harus sampai dipukul. Itu kalau sudah dalam level tertentu harus dipukul. Firman Tuhan katakan ya hajar, kan? Pakai tongkat. Tapi kan dimulai dari mengingatkan secara lemah lembut, kamu salah. Itu loh yang namanya pendisiplinan. Kamu salah. Makanya yang namanya pendisiplinan itu harus selalu diawali dan disertai dengan pengajaran firman. Nah, bilang pendisiplinan, kamu salah. Tanpa memberitahu yang benar, bukan pendisiplinan. Kamu salah. Yang benar ini, berbalik ke yang benar. Itu bertobat. Pendisiplinan itu hasilnya pertobatan. Dan pendisiplinan selalu diawali dan disertai, diiringi dengan pengajaran firman. Karena harus tahu yang benar dulu dong. Nunjuk-nunjuk salah. Nah banyak sekarang orang GPD itu seperti itu. Sesat, tapi dia nggak tahu yang benar seperti apa. Pokoknya beda dengan saya sesat. Kan otoritas yang menentukan benar, salah, itu kan Alkitab, kebenaran Alkitab. Jadi, ya dia nggak tahu yang benar, nggak pernah didisiplinkan. Lalu ujuk-ujuk jadi gembala. Dan dia praktekkan apa yang dia terima, dia nggak pernah didisiplinkan, dia pun nggak pernah mendisiplinkan jemaat. Makanya ketika saya menemui jemaat yang sudah sampai seperti itu mulutnya, karena nanti saya tunjukkan, ada ayat yang berkata, orang yang memiliki Roh Kudus, nggak mungkin keluar perkataan dalam mulutnya, terkutuklah Yesus. Nggak mungkin. Sama seperti nggak mungkin, kan kita memanggil dia Aba Bapa itu kan karena Roh Kudus. Sama seperti itu, ketika kita memiliki Roh Kudus, nggak mungkin keluar perkataan dari mulut kita yang menghujat firman Tuhan, yang artinya menghujat pribadi. Nggak mungkin. Ada ayat yang saya tunjukkan. Maka ketika saya bertemu dengan jemaat yang sudah sampai level seperti itu, ini sudah parah. Artinya, gereja tempat dia berjemaat benar-benar melaksanakan pendisiplinan. Jadi dibiarkan, nggak ada pengajaran, nggak dikasih tahu yang benar. Tapi salah pun nggak didisiplinkan. Jadi karena nggak mungkin sampai pada level separah itu kalau ini berjalan. Nangkap ya. Jadi saya hanya ingin memperlihatkan bahwa betapa seriusnya masalah ini. Kita sudah belajar peristiwa Nadab dan Abihu. Nggak main-main. Kalau kita permasalahkan glosolalia juga nggak main-main. Api asing. Walaupun kita bernyanyi, api yang mana? Kalau apinya Allah, apinya Allah menghindarkan kita dari api neraka. Api yang asing membuat Allah murka, mengirimkan apinya Allah untuk menghakimi, menghukum. Jadi kita harus hati-hati di sini ya. Jadi ini harus jalan gitu. Nggak ada pertobatan, nggak ada pengudusan, nggak ada dibentuk semakin serupa dengan Kristus, semakin tidak serupa dengan dunia tanpa ini. Nah yang masuk ke sini adalah yang sudah melalui ini. Jadi kalau kita belajar Alkitab sistematis dan nalar kita tidak dimatikan pikiran kita, enak kan sebenarnya. Kok semua nyambung gitu, ya.
Dan kita akan ketagihan. Oke, lanjut. Masih ada 7 menit. Ups, kelewat. Jadi saya tuh kalau berbicara tentang penyembahan dengan hamba Tuhan tuh sering gak nyambung karena ngerti nggak sih penyembahan apa? Ngerti nggak kata kudus itu artinya apa? Nggak ngerti gitu loh. Sudah ngobrol ke sana kemari nggak nyambungnya. Akhirnya kan saya harus jujur, memberikan nasihat yang jujur yang benar. Bro, om, tante harus belajar lagi dari nol. Tersinggung, lagi marah. Padahal saya juga dulu gitu. Karena dasarnya, nanti saya kasih lihat ya, pengajaran yang sistematis. Kita buka dulu Hosea 4 ayat 6. Kita sudah bahas berkali-kali ayat ini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Imam berbicara tentang penyembahan. Ada doa di sana, ada pengampunan dosa di sana. Itu kan? Bicara imam kembali ke kemah Musa tadi. Jadi kalau kita menolak pengenalan akan Allah, nggak ada penyembahan, nggak ada keimaman, nggak ada berjemaat, nggak ada. Itu jadi urusan manusia. Hahi, warawiri kesana kemari. Mereka bilang fellowship, nggak ada keimaman di situ dalam pengertian pengiringan pelayanan penyembahan kepada Allah. Nggak ada. Kalau menolak pengenalan ya. Nah, menolak pengenalan ini apa? Melupakan pengajaran, mengabaikan, meremehkan. Coba ngeri loh kelanjutannya. Maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak melahirkan anak lagi. Tapi dilahirkan dari orang tua yang menolak pengenalan akan Allah. Hasilnya apa? Perhatikan. Alkitab nggak pernah salah loh firman Tuhan. Jadi bukan nakutin, bukan ngutuk-ngutukin, bukan. Ini menyampaikan kebenaran Alkitab. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Jadi kalau yang sudah punya anak-anak ini, saya bersikap galak, keras. Coba belajar, ini bukan main-main. Gitu ya. Makanya ada ayat yang berkata, Allah menimpakan dosa orang tua kepada anak-anaknya. Betul, saya sudah pernah bahas di materi tentang perjanjian yang saya tulis, coba buka-buka lagi. Itu bukan berarti bapak ibunya berdosa lalu anaknya yang nanggung hukuman atas dosa, itu bukan. Nggak adil dong Tuhan kalau begitu. Tapi artinya kalau bapak ibunya hidup dalam penolakan akan Allah, penolakan akan pengajaran, penolakan akan pengenalan akan Allah, maka dosa yang sama polanya kemungkinan akan anak yang dididik, dibesarkan dalam lingkungan seperti itu loh maksudnya. Bukan Dani berdosa lalu Tobias, maksudnya nggak ada, bukan. Tapi kalau kita membangun kehidupan rumah tangga keluarga dalam pengenalan, dalam pengajaran, dalam kesalehan, ingatlah Timotius ya, ada Lois, ada Unike. Jadi polanya seperti itu, makanya serius. Kita nggak pernah diajarin firman itu serius loh. Selalu main-main. Padahal ini berbicara kutuk berkat kutuk, sangat serius. Ada satu tulisan, cuman saya lagi cari lagi belum ketemu. Dia seorang ahli sarjana Kristen, tapi dia spesialisasi di pelayanan anak. Lalu dia survei mengamati pelayanan anak, khususnya di gereja-gereja zaman sekarang, Pentakosta karismatik. Lalu mengajarkan sekolah minggu pemberitaan firman dengan cara edutainment, gitu ya. Ada entertainmentnya, main-main. Betul kan, begitu kan? Ada main-mainnya, gitu, supaya anak tertarik, maksudnya baik, menurut hikmat manusia. Tapi si sarjana Kristen ini berkata, loh, masalah dosa itu bukan masalah main-main loh. Dan Alkitab nggak pernah memberikan satu catatan bahwa kalau ngajar hukum-hukum Allah kepada anak-anak itu boleh pakai cara main-main. Enggak. Coba baca lagi Ulangan pasal 6. Enggak loh. Masalah dosa itu bukan masalah buat main-main. Contohnya, dia kasih contoh sederhana. Misalkan cerita tentang Nabi Nuh. Pakai boneka binatangan. Betul ya? Lalu ada humor, main-main. Betul?
Itulah yang dipraktekkan gereja-gereja sekarang. Padahal kita tahu sama tahu peristiwa Nuh berbicara tentang dosa. Bukan hal main-main. Nah, menurut teologi ini, dia berkata, yang saya khawatirkan, kenapa generasi dewasa Kristen sekarang main-main dalam kekristenan mereka? Jangan-jangan karena dari sekolah minggu. Oke lah, mungkin kita harus pakai cara khusus ngajar kepada anak-anak. Oke, deal, setuju di situ. Tapi bukan berarti main-main. Kalau Kain tahu mempersembahkan yang benar, lalu yang membunuhnya siapa namanya? Abel. Abel tidak tahu, itu karena mereka diajari oleh orang tuanya dari kecil. Kain serius, Abel nggak serius. Lihat hasilnya. Jadi dia bilang jangan-jangan jemaat dewasa zaman sekarang, orang Kristen sekarang, kebanyakan main-mainnya untuk hal rohani yang amat sangat penting gitu. Jangan-jangan karena dari sekolah minggu seperti itu. Nah, kemarin saya sempat lempar, saya lagi cari lagi tulisannya, belum ketemu sayangnya. Tapi saya lewat percakapan coba lempar ini. Tahu respon yang saya terima? Si Dani mah terlalu lebay. Jadi ketika saya mencoba menyampaikan hal dosa, hal surga neraka itu hal serius, mereka menangkapnya terlalu lebay. Jangan terlalu rohani, nyantai saja. Dan ini diakibatkan karena tidak ada pengajaran firman, karena tidak ada pendisiplinan, karena tidak ada pesan pertobatannya tulisan saya yang 2 itu. Jadi ngeri loh kalau Allah sudah menyangkut pautkan kepada keturunan. Karena ketika Allah berbicara berkat pun, Allah singgung keturunan, betul ya? Jadi lingkungan di mana kedua orang tuanya berada itu akan mempengaruhi. Ini bukan masalah kecil. Dan kita sudah lihat di sekeliling kita pola-pola itu. Di copy begitu persis mamanya, begitu persis papahnya. Dan ini bahaya ya. Oke, lanjut. 5 menit lagi. Nah, kalau itu dalam konteks perjanjian lama ya, dan itu ayat itu sudah saya ulang berulang-ulang. Kalau kita berbicara penyembahan itu Allah nggak berkenan kalau kita menolak pengajaran, kita tidak mengenal. Nah, ini Yesus sampaikan kepada perempuan Samaria. Coba baca ya, yang 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jangan bicara tempat. Wanita ini kan mempermasalahkan tempat. Bukan masalah tempat kalau penyembahan kepada Allah. Ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kami loh bangsa pilihan Allah. Di mana Allah memperkenalkan pertama kali dirinya, keberadaannya, karya-karyanya kepada kami bangsa pilihan. Maka kami menyembah Allah yang kami kenal. Kamu, Gentiles, kafir, non-Yahudi, non-Israel, menyembah yang tidak dikenal. Bukan masalah tempat penyembahan itu, tapi masalah pengenalan. Tetapi saatnya akan datang, dan sekarang sedang digenapi perjanjian baru. Nah, zamannya Yesus aja, Yesus katakan sudah tiba sekarang dengan dicurahkannya Roh Kudus ya. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi ini loh versi perjanjian baru. Jadi kalau saya katakan tidak ada penyembahan tanpa pengenalan akan Tuhan. Tidak ada penyembahan tanpa pengajaran firman. Balik lagi ke kemah Musa. Jadi dengan visual kan lebih nempelnya lebih gampang. Balik lagi ke kemah Musa gitu. Seperti itu. Oke. Jadi kalau baca ayat ini apa sih gereja-gereja zaman sekarang yang dipikirkan di benaknya? Nggak ngerti saya. Jadi penyembahannya nyanyi-nyanyi, angkat tangan, nangis-nangis. Oke, lanjut.
Gitu ya. Nah, akhirnya kita kembali ke sini. Jadi yang barusan sebenarnya usaha saya untuk menyambungkan materi Sabtu dengan materi hari Minggu ya. Jadi saya bawa lagi ke Nadab Abihu, saya bawa lagi ke api yang asing, saya bawa lagi ke tabernakel Musa, kemah Musa, untuk melihat bahwa ketika kita berbicara kehidupan orang Kristen, tidak bisa dipisahkan dengan pengajaran, dan sumber pengajaran adalah Alkitab, karena Allah sudah menuliskan firman-Nya. Musa menerima dalam 2 loh batu ya, tapi kita sekarang menerima, memiliki firman Allah itu dalam bentuk Alkitab. Coba kita baca ya. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi Yohanes katakan, ini perintah Allah. Pimpinan, dorongan, ilham Roh Kudus. Aku menuliskan ini supaya kamu tahu. Tahu ini lewat apa? Belajar. Jadi apa yang sudah ditulis oleh para rasul, para nabi atas perintah Allah, ilham Roh Kudus, sengaja ditulis supaya kamu belajar. Nah, dari belajar itu kamu tahu. Tahu apa? Ini loh keselamatan di dalam Kristus. Ya, jelas aku tuliskan. Tuliskan ini pakai kata Yunani grapho. To grave atau engrave, to write, mengukir. Jadi tulisan tapi dalam bentuk ukiran, seperti di 2 loh batu ya. Menarik kita kembali ke Sinai ya. Segala sesuatu Musa perhatikan harus dibangun menurut pola firman yang kamu dapat di atas gunung. Jadi ini loh cara membangun kehidupan orang percaya. Sedangkan tahu di sini pakai kata eido, to see, to behold, melihat, memandang. Bukan sekilas ya, tapi memperhatikan dengan seksama ya, kata eido. Nah, ini yang saya singgung di awal ketika kita berbicara eido, tahu. Realitas Allah, realitas karya keselamatan ilahi, kutuliskan supaya kamu tahu, supaya kamu bisa pelajari, kamu tahu, lalu kamu ajarkan kepada anak didikmu, kepada anak-anak, kepada anak cucumu, kepada jemaat-jemaatmu. Makanya dituliskan. Karena tahu itu penting. Menjadi tahu itu penting. Dengan belajar firman yang sudah dituliskan tadi oleh para nabi rasul, oleh ilham Roh Kudus ya. Coba kita baca. Ini tadi saya sudah sempat singgung. Yohanes 1 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Aku akan jemput murid-murid yang bagaimana yang dijemput oleh Yesus. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tahu di sini pakai lagi eido. Tahu jalan ke situ. Nah, masih di Yohanes 14 ini Yesus berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi tahu tentang jalan, tahu tentang kebenaran, tahu tentang hidup, tahu tentang surga di mana Yesus sudah mempersiapkan tempat bagi kita. Kamu tahu ke sana. Eido. Taunya dari mana? Ayat yang tadi. Dari segala yang dituliskan oleh nabi dan rasul. Ini dituliskan supaya kamu belajar, supaya kamu tahu. Karena Yesus nanti datang hanya menjemput yang tahu. Mau hidup dalam pengenalan akan Allah, dalam pengajaran firman. Bertambah tahunya. Coba sedih loh. Bandingkan kehidupan kekristenan kita dari, sekarang bulan apa? Mei tahun lalu dengan Mei tahun ini. Ada nggak pertambahan pengenalan? Kalau tidak ada, terbuang 365 hari. Sadar nggak gembala-gembala ini? Kalau Yesus datang hanya menjemput kamu yang tahu jalan ke sana. Kamu jalan ke sana berbicara Yesus, berbicara kebenaran, berbicara kehidupan kekal.
yang pernyataannya sudah diperintahkan Allah oleh ilham Roh Kudus untuk dituliskan para nabi dan rasul dalam Alkitab yang kita pegangnya. Jadi tahu ini dari ini loh, realitas Allah yang dinyatakan dalam Yesus, pewahyuan khusus, lalu Alkitab ya. Roh Kudus bekerja, kita menjadi tahu lewat apa prosesnya? Pengajaran firman. Nggak doa gitu kan, 3 hari 3 malam ngumpul doa, kerjanya puasa, lalu cerang tiba-tiba tahu. Emang gue terangin, berubah, dia berubah. Enggak ya, ketika Roma 12 ayat 2 mengatakan berubah oleh pembaharuan budi di sana adalah pikiran dan hati. Di sini dulu berubah karena mendapat kebenaran, tahu yang salah lalu bertobat. Itu prosesnya di sini. Menundukkan kehendak. Amin Tuhan. Ini yang benar. Yang selama ini saya lakukan salah. Saya bertobat. Saya ngaku salah. Ampuni Tuhan. Itu dari sini turun ke sini. Pembaharuan budi inilah yang akan membawa kita kepada metamorfosis, berubah. Metamorfo. Seperti dari dalam kepompong keluar kupu-kupu ini ya. Eido ya, jadi eido. Nah, ini terakhir. Benar-benar terakhir, tanggung kita bahas tentang eido. Nah, kalau kita baca surat 1 Yohanes pasal 5 aja dulu, akan dinyatakan di sana 7 hal orang percaya tahu eido ya. Pengetahuan akan kebenaran yang menjadi fondasi kuat keyakinan iman Kristen. Ini loh yang dikatakan 1 Yohanes, yang walaupun ada pengejaran sesat datang dari mana-mana, membombardir, menyerang panah api si jahat, tipu muslihat, tipu daya. Inilah orang yang memiliki 7 tahu ini yang tidak akan pernah bisa disesatkan. Sudah lahir baru saja. Ada Roh Kudus menjagai. Tapi cara Roh Kudus menjagai ya mekanismenya ini. Dia mau belajar, hidup dalam pengajaran firman sehingga dia tahu. Coba 7 apa saja. Yang pertama tahu bahwa kita memiliki hidup kekal, ayat 13 ya. Tahu di sini eido. Yang kedua kita tahu Allah mendengar doa kita, ayat 15 eido. Kita tahu Allah mengabulkan doa kita menurut kehendaknya. Karena kita tahu kehendak Allah, sudah lahir baru. Bukan berdoa untuk kerakusan kita, kedagingan kita, baca ya, materi tentang doa Yabes. Lalu 4, kita tahu bahwa kita lahir dari Allah, tidak berbuat dosa, Allah melindungi kita dari zaman si jahat. Bukan tidak berbuat dosa, tetapi dosa yang kita lakukan bukan dosa yang disengaja, bukan dosa yang diniatkan, bukan dosa yang dipelihara atau dijadikan kebiasaan, tapi dosa karena kelemahan daging. Dan ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang kasih dan adil, Dia akan mengampuni. Itu bukan tidak berbuat dosa ya. Ini 18 eido. Lalu kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Ayat 19 eido. Kita tahu bahwa Mesias telah datang untuk memberikan pengertian. Ayat 20 eido. Nah, dari 6 tahu eido inilah kesimpulannya 7 ini, 7 angka sempurna ya. Dan dengan pengertian itu, dengan 6 eido tahu inilah kita mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Nah, di sini nggak pakai eido lagi, kita pakai ginosko. Tonton lagi video saya yang di YouTube. Ginosko apa? Ingat perkataan Yesus di Yohanes pasal 8. Kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mengetahui kebenaran, mengetahui ginosko, true knowledge of God, pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi dengan mempelajari apa yang sudah dituliskan, kata Rasul Yohanes, kamu jadi tahu apa? Tahu ini 6, kesimpulannya mengenal yang benar. Mengenal ini ginosko. Ginosko ini kan mengenal, pengenalan, pengetahuan, pengertian. Semua pakai kata ginosko dalam bahasa Yunaninya. Kita terjemahkan menjadi 3 kata. Pengetahuan, pengenalan, pengertian. Tapi semua pakai kata ginosko. True knowledge of God. Jadi inilah yang membuat kita syamar. Kalau kita kaitkan dengan pelajaran di Kenari tentang perjanjian, syamar. Sampai ada teman yang ngeledek, ini si syamar. Syamar itu apa?
membangun pagar atau benteng sekeliling oleh perintah-perintah Allah ini. Nah, ketika serangan iblis datang, akan bisa disesatkan. Makanya semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, supaya, kalimat saya ganti artinya sama, supaya kamu yang sudah mengalami kelahiran kembali, tahu ini. Makanya proses pengudusan itu semakin banyak tahu, dikuduskan, makin serupa Kristus, semakin tidak serupa dengan dunia, yang salah-salah ditinggalkan sedikit-sedikit. Prosesnya adalah belajar dari apa yang dituliskan Nabi dan Rasul. Versinya 2 Timotius 3:16, apa? Segala tulisan yang dilakukan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Versinya Roma pasal 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budi. Versinya Yesus Yohanes 17 ayat 17, Bapa, kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Balik lagi ke sana. Memang itu mutar terus yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Barulah dari situ tumbuh buah dalam bentuk perbuatan baik. Ya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Seperti ini. Nah, selesai kan? Udah selesai. Jadi dikaitkan kembali ke materi pokok, yaitu tentang predestinasi. Kalau ini banyak orang, lalu ada ini orang-orang pilihan masuk dalam kasih karunia Allah, menjadi Kristen beneran. Dari semula sebelum permulaan zaman, Allah sudah menetapkan pekabar-pekabar Injil pergi ke seluruh penjuru bumi menyampaikan kabar baik Injil, kabar keselamatan. Dari semula sebelum permulaan zaman, Allah sudah menetapkan orang-orang yang dipilihnya untuk menjadi umat kesayangannya. Jadi sekian yang mendapat berita Injil, Allah sudah memilih yang masuk ke sini. Dari semula sebelum permulaan zaman, Allah sudah menetapkan pengajaran firman sebagai cara Allah menarik umatnya masuk kepada pemuliaan di dalam Kristus tadi ya. Oleh pengajaran firman ditarik di bawah menuju kepada Kristus. Ini terjadi di sini ya. Atau kalau jadi kerjaannya gereja itu harusnya seperti ini kan. Saya harus mengulang-ulang berapa kali. Ke dalam pengajaran, keluar penginjilan. Ini nggak jalan. Kenapa? Karena doa puasa saja. Nanti Tuhan kirimkan. Hasilnya apa? Ini pun nggak jalan. Yang penting penyembahan, yang penting doa katanya. Nangkep ya. Jadi kalau saya katakan di video YouTube bahwa penginjilan yang sesuai dengan amanat agung Kristus adalah penginjilan yang tidak terpisahkan dari pengajaran firman, kita sudah belajar, semakin mengerti. Bayangan paling mudah apa? Kemah Musa lagi. Jadi jangan bilang penyembahan, jangan bilang doa kalau nggak ada Roh Kudus dan firman pengajaran. Ya, nggak akan ada pertobatan, akan ada proses pengudusan. Sudah nggak gereja melakukan ini? Jujur. Kita walaupun gereja kecil perintisan, diremehkan orang, kita melakukan ini. Itulah kebanggaan kita, menjadi bagian dari rencana besar Allah. Nah, ini udah terakhir. Ini benar-benar terakhir. Jadi pengajaran firman yang sistematis itu seperti ini, ada bangunannya. Ini pasti saya yang saya praktekkan. Tentu saja dapat ilham dari orang-orang kudusnya Allah lewat buku-buku yang dibaca. Bisa matriksnya atau bangunannya berbeda, tetapi jadi pada mulanya Allah harus mulai dari doktrin Allah. Kemarin saya bilang ada teologi proper, lalu kristologi, ada pneumatologi atau tentang Roh Kudus. Baru di sini ke doktrin penciptaan, baru doktrin kejatuhan, baru doktrin penebusan. Nah, di atas doktrin dasar inilah baru kita belajar tentang doktrin-doktrin lain. Masukkanlah ke sana. Ada tentang penyembahan, doa, puasa, dosa, sedekah, liturgi, baptisan, kepemimpinan, kehidupan berjemaat, lalu pernikahan, pasangan hidup, pacaran, misi, teknologi, masalah sosial, budaya, dan lain-lain. Itu semua dibangun dari sini.
Kalau ininya nggak kuat, ininya salah, pasti ininya salah. Gitu loh. Nah, ini nanti ujungnya mengarah ke eskatologi, pengetahuan tentang hal-hal terakhir kiamat, yang eskatologi akan mengarahkan kita kepada Allah. Jadi pada mulanya Allah, pada akhirnya hanya ada Allah di surga ya. Betul-betul di sini begini. Nah, ketika kemarin salah satu pendeta bilang dari kisah Raja Hizkia ya, bahwa Allah berubah pikiran, karena dia sedang membongkar doktrin dasar. Kalau dia belajar dengan benar, Allah bisa berubah, akan berubah, kan ada ayatnya. Kalau di sini berubah-berubah, fondamen dasar, bisa dibayangkan bangunan di atas, nanggap ya, bahaya banget gitu loh. Tapi kan masih saja fanatik, karena nggak menguji dengan firman. Saya sudah bilang itu bukan cuma salah khotbah itu, tapi prinsipal banget gitu loh salahnya di sini. Di otak-atik teologi proper, mau bikin teologinya sendiri. Allah bisa berubah pikiran. Kalau Allah berubah pikiran, kenapa saya nggak boleh? Jadi bahaya ya kalau teologi sudah kepentingan, ya. Ingin membenarkan apa yang kita lakukan, ingin membenarkan apa yang kita jalani, ingin membenarkan apa yang kita tempuh dalam kehidupan kita. Seperti saya katakan kemarin, kalau seperti itu bukan Kristen namanya, tapi Daniel. Kristen itu Kristus, pakai awalan Kristen. Kristus ada dalam Alkitab. Apa yang diberikan kepada Musa, kepada bangsa Israel lewat Musa di atas gunung itu, Sinai. Bangun, harus sesuai, sehingga 17 kali Musa menuliskan seperti yang dikatakan Allah kepada Musa, seperti yang dikatakan Allah, disampaikan Allah kepada Musa. Itu Kristen, Kristus. Kalau versinya saya, bukan Kristen, Dani, kasih akhiran. Jadi mau sampai kapan kita mengaku Kristen padahal kita Danian, nggak masuk surga ya. Yang masuk surga Kristen, Kristus. Oke, sampai sini saja karena memang sudah habis. Kita akan tutup ibadah kita karena sudah 6:30. Nanti Ibu Gembala berdoa, saya tutup lewat doa penutup. Haleluya. Bapa di dalam surga yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan ucapan syukur, kami agungkan, kami tinggikan, kami muliakan Engkau, kami sembah, kami puji Engkau, karena Engkau Allah yang benar, satu-satunya Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Kami mengucap syukur buat berkat rohani, karunia rohani kebenaran firman yang kami boleh terima. Malam hari ini kami terima dengan penuh ucapan syukur, penuh sukacita. Bersyukur buat karya Roh Kudus-Mu dalam ibadah kami. Berdoa untuk ibadah Minggu pagi besok. Persiapkan kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman, juga jemaat yang Tuhan izinkan hadir. Menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan keberadaan kami di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Jadilah apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kebaikan kami, bagi hormat dan kemuliaan nama Yesus. Dan kami akhiri ibadah kami malam hari ini. Sebentar kami pulang, Tuhan sertai kami dalam perjalanan. Lindungi kami, jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan, niat jahat orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tiba di rumah, sukacita damai sejahtera ilahi menjadi milik dan bagian kami yang tetap. Kami percaya jika sebentar kami pulang, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Maka kami pulang membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus,
serta persekutuan yang semakin erat dengan Allah Roh Kudus, Roh kebenaran, memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran ilahi yang membangun dan mempertumbuhkan iman rohani kedewasaan kami. Haleluya. Tak lupa kami berdoa buat anak kami Tobias, menyerahkan sepenuhnya keberadaan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Masa-masa pertumbuhan, masa-masa super aktif Tuhan, lindungi dia, pagari dia, hati dan pikirannya, bentuk semakin takut akan Tuhan, hormat kepada kedua orang tua, kepada saudara, mengasihi semua orang. Saatnya nanti Tuhan pakai jadi alat di tangan Tuhan yang luar biasa. Berikan kecerdasan, kepandaian dari surgawi, bedakan dia dengan anak-anak lain untuk Tuhan pakai bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Rencana masuk sekolah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan pola tidur yang masih kacau hari-hari ini, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong. Berdoa buat keluarga Icong, Bapak Indra Hasan yang rindu dan menawarkan untuk membiayai sekolah anak kami. Tuhan, balas dengan berkat berkali-kali lipat ganda. Usaha toko yang dijalankan atau usaha-usaha lain diberkati Tuhan. Tuhan berkati balas. Terlebih dari itu Tuhan berkati dengan karunia-karunia rohani. Menarik membawa keluarga ini bergabung bersama dengan kami dalam pengajaran firman. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.